Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo kapakoti hipi apa meyang kalang karonto adik duka rani kedang gato lokahitayanato. Namo Maha Karunika Satasa. Kepadanya Sang Bhagawa yang selama berkapa-kapa tak terhingga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat sukar dan yang telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia. Sembah sujud kepada Bhagawa yang sangat welas asih. Asam Buddham Buddhani sevitam yam bawa bawam gacati jiwa loko. Namo awijadi kilesa jala widam sino dhamma warasatasa. Kepada dunia makhluk hidup yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi. Sembah sujud kepada Dhamma yang mulia, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gune hiyo sila samadhi panya vimuti nyana pabuti hiyuto ketang jananam kusalatikanam tamariya samgam sirasanamami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan, dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Icewa mancan namasaneyam namasamano ratanatayam yam punya bisandam wipulam alatam tasanubawena hatantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana, tiga permata yang paling layak untuk dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kekuatannya. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu, salam metta dimanapun Anda berada. Ya, kita berjumpa lagi di malam hari ini, di kesempatan baik ini untuk kita akan membahas Dhamma, Dhamma Sawanang dan Kalena Dhamma Sakaca. Mendengar Dhamma di waktu yang sesuai dan membahas Dhamma di waktu yang sesuai. Itu adalah berkah utama. Ya, malam ini Bante lanjutkan pembahasan kita tentang parami. Yang menarik untuk disimak
menarik untuk dimengerti, menarik untuk dipraktekkan, ya, dan menarik untuk dibuktikan, ya, parami itu sendiri. Sedikit banyak ya yang mengikuti sesi ini akan mengerti bahwa ternyata parami itu penting untuk kita akumulasi, terutama bagi mereka, bagi Anda yang mau mencapai nibbana, bagi Anda yang mau terbebas dari samsara, bagi Anda yang mau menjadi Buddha. Ya, ternyata di sana kita harus mengumpulkan kualitas-kualitas parami itu sendiri. Ya, jadi berhenti sedikit mengulang tentang parami itu supaya merefresh ya pengertian kita tentang parami. Ya, parami itu semua parami, ada 10 parami punya ciri yang sama, punya fungsi yang sama, punya tujuan yang sama, dan punya alasan atau sebab yang sama dari 10 parami itu. Ya, semua punya dasar yang sama, karakter yang sama. Apa karakternya? Yaitu memiliki karakteristik melayani kesejahteraan makhluk lain. Itu adalah parami. Yang kedua, untuk membantu makhluk lain. Ya, dan tidak goyah dalam penyempurnaannya. Ketika kita memang bertujuan untuk ngumpulin parami, ya kita tidak akan takut, saya akan penuhi semua, apapun yang terjadi. Itu kualitas parami. Makanya dibilang kicca rasa itu membantu makhluk lain, lalu sampati rasa ini ya tidak goyah dalam penyempurnaannya, gitu. Sampati rasa. Ya, nanti ini akan berhubungan dengan kualitas parami itu sendiri, yang nanti akan jelaskan. Ada yang parami biasa, parami menengah, dan juga parami yang tertinggi nilainya. Lalu muncul yang ketiga, muncul dalam batin sebagai pengetahuan bahwa parami memiliki sifat mengharapkan kesejahteraan semua makhluk. Mengharapkan kesejahteraan semua makhluk. Ya. Atau sebagai sebab menuju kebudahan. Ya, untuk mencapai pencerahan. Ya. Nah, ini poin yang penting kalau Anda mau mencapai pencerahan, ini petunjuk dasar untuk ke sana. Ya. Lalu sebab terdekatnya adalah Maha Karuna, belas kasih yang agung dan kebijaksanaan dalam cara serta sarana yang tepat. Upaya kosalanyana. Ya, jadi kebijaksanaan. Jadi kita akan mengerti apa yang kita lakukan, kita tahu manfaatnya, kita juga tahu konsekuensinya. Nah itu, makanya kebijakan dalam cara serta sarana. Jadi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena yang lain, ya bukan karena terpaksa, memang mengerjakannya ngerti, tahu manfaatnya, dan tahu konsekuensinya yang harus dilakukan. Ya, di situ akan menghasilkan ketulusan. Oke. Nah, secara umum, parami balik lagi, bantai ulang, berorientasi pada kesejahteraan makhluk lain,
Ya, di sini pengembangan spiritual dipahami sebagai sarana mengurangi penderitaan kolektif. Karena mengharap yang lain juga bahagia, mengharap yang lain juga terbebas dari penderitaan. Tujuannya, fungsinya membantu dan menyempurnakan. Ya, parami membantu perkembangan moral dan spiritual individu sekaligus memperkuat kemampuan melayani sesama. Ya, yang ketiga mengarah pada kebudahan. Parami menjadi sebab bagi munculnya kualitas-kualitas luhur yang membawa seseorang menuju pencerahan sempurna. Ya, kualitas-kualitas luhurnya akan terbentuk, ya, sehingga seseorang pantas siap untuk mencapai pencerahan sempurna. Ya, lalu berakar pada ya maha karuna dan upaya kosalanyana. Nah, jadi parami tumbuh dari hati yang tulus, tanpa pamrih, dan dipenuhi keinginan untuk membawa manfaat bagi banyak makhluk. Ciri utama dari semua parami 10 itu adalah melayani kesejahteraan makhluk lain. Nah, disinilah yang harusnya dieksplor oleh para umat Buddha. Ya, meniru apa yang Buddha lakukan, kualitas kebajikannya, kualitas niatnya, melayani kesejahteraan makhluk lain. Ya, dan ini menunjukkan bahwa latihan spiritual dalam Buddhisme tidak berhenti pada pengembangan diri sendiri, tetapi juga diwujudkan melalui manfaat bagi sesama. Ya. Jadi memang terkesan Theravada terkesan selfish, mementingkan diri sendiri karena mau jadi arahat sendirian, mau terbebas sendirian. Terkesan seperti itu. Tapi pada kenyataannya, ketika kita melihat perjalanan proses dari spiritual itu sendiri, untuk menjadi seorang arahat, kita harus punya kualitas-kualitas yang memang pantas untuk menjadi seorang arahat. Kualitas-kualitas agung itulah yang harus dikumpulkan ya melalui parami ini. Dan ternyata ya tujuannya adalah menyejahterakan makhluk lain. Makanya kalau dia bilang ada memang arahat yang egois, mana ada. Arahat yang serakah, mana ada. Arahat yang punya pandangan salah, ndak ada. Ya kan? Pada saat mereka melakukan kebajikan, mereka menyempurnakan. Mereka memperkuat kualitas-kualitas yang memang pantas untuk menjadi seorang manusia agung. Nah, di sini yang harus kita mengerti, ternyata kata kuncinya adalah parami. Ya, misalnya seseorang yang mau mencapai pencerahan, misalnya berbuat baik, ya kualitasnya harus sama dengan parami. Atau kita berbuat baik dengan kualitas parami. Harus dipertimbangkan itu supaya sejalan dengan tujuan kita. Ya. Makanya di sini sekali lagi
latihan spiritual dalam Buddhis tidak berhenti pada pengembangan diri sendiri, tetapi juga diwujudkan melalui manfaat bagi sesama. Nah, makhluk-makhluk agung melatih dana dengan memberi tanpa melekat. Mereka menjaga sila demi menciptakan kedamaian dunia. Ya, mereka mengembangkan kesabaran bukan karena lemah, tetapi karena memahami bahwa kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Paham, mengerti. Gitu kan. Semua dilakukan demi mengurangi penderitaan makhluk lain. Dia menjaga diri sendiri dan dia juga menjaga makhluk lain. Seperti itu. Bukan karena lemah, bukan karena bodoh gitu. Tapi memang paham. Ini yang dilakukan bukan karena terpaksa. Ya, juga makhluk agung melatih dana bukan hanya dengan memberi harta. Bukan cuma materi tok. Tapi memberi rasa aman kepada siapapun, memberi pengertian kepada siapapun, memberi maaf kepada siapapun, ya, memberi kesempatan bagi orang lain untuk bertumbuh. Ya kan? Mereka juga menjaga sila bukan karena takut dihukum, bukan karena takut karma buruk. Kalau langgar sila nanti ada karma buruk. Nanti ada, kalau karma buruk hidup saya menderita. Bukan. Tujuannya bukan itu. Tetapi karena memahami bahwa setiap perbuatan meninggalkan jejak bagi diri sendiri dan dunia. Ya, mereka melatih kesabaran bukan karena lemah, tapi karena memiliki kekuatan batin untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ya, ini adalah ciri-ciri manusia agung yang terus dikembangkan untuk mencapai pencerahan sempurna itu sendiri. Ya kan? Nah, sama juga ketika kita berniat idame punya nibbana sa pacayo hotu gitu. Nanti ingatkan lagi kan, idame punya nibbana sa pacayo hotu, dengan kebajikan yang saya lakukan, ya semoga mengkondisikan pencapaian nibbana. Pencapaian nibbana kan menuju pencerahan toh. Satapati, satapana, sakadagami, anagami, dan arahat. Ya kan? Berarti idame punyang yang bagaimana? Idame punyang yang sama, yang dipupuk, yang dikembangkan, yang dilatih oleh para manusia agung. Kualitasnya yang harus juga kita kerjakan untuk mengarah pencerahan itu sendiri. Maka itu akan selaras ya dengan maksud tujuan dari ya nibbana itu sendiri, modalnya parami. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita diajak untuk melihat bahwa kebajikan sejati seringkali tumbuh dalam keadaan yang tidak mudah. Ya. Kesabaran lahir ketika dihina. Cinta kasih diuji ketika disakiti. Kejujuran diuji ketika kebohongan tampak lebih menguntungkan. Keteguhan diuji ketika jalan dhamma terasa berat. Ya. Disitulah kualitas seorang praktisi perlahan dimurnikan. Ini banyak case. Saya udah banyak berbuat baik kok masih aja ini. Ada aja kendala.
Ya udah saya jaga sila, sering meditasi, masalah ada aja ini ya. Kok ada yang salah apa nih saya dari cara saya berbuat baik? Ya kan? Nah di sini ya pada akhirnya kualitas kita dalam berbuat baik diuji. Keteguhan diuji ketika jalan dhamma terasa berat. Kalau kita bisa lewati masa-masa itu, nah, ya batin kita akan perlahan dimurnikan, ketulusannya akan ada. Ya, jadi bukan karena berbuat baik masalah tetap datang, atau berbuat baik masalah nggak datang gitu, nggak muncul. Jangan logikanya begitu. Ya. Nah ini yang harus kita ngerti. Jadi berbuat baik bukan cuma untuk dapat hasil dari perbuatan baik itu sendiri. Nah, ya. Jadi berbuat baik bukan sekedar tindakan tampak baik di mata dunia. Parami mengajarkan bahwa kebajikan sejati lahir dari hati yang bersih dari keakuan, pujian dan harapan balasan. Pada akhirnya akan ke sana. Jadi kita akan mengerjakan dipuji, dihina, kita tetap mengerjakan. Ada yang lihat, tidak ada yang lihat, tetap dikerjakan. Ya kan? Ada yang tahu, nggak tahu, tetap dikerjakan. Ya, karena ini untuk apa? Untuk kualitas kita. Karena itu adalah, ya parami adalah jalan transformasi batin dari sifat mementingkan diri sendiri menuju hati yang luas dan penuh welas asih. Ya, di sini ada kalimat yang indah, mau dibilang. Makhluk agung tidak berhenti berbuat baik hanya karena dunia tidak memahami niat mereka. Matahari tetap bersinar walau ada yang mencela panasnya. Hujan tetap turun walau ada yang mengeluh tentang badai. Ya, demikian pula hati yang dipenuhi parami tetap memancarkan kebajikan tanpa memilih siapa yang pantas menerima. Itulah kualitas parami. Ya. Nah, ini bisa kita renungkan sekali lagi. Parami dalam berbagai cara. Kita harus dapat ya sensinya, kebajikannya. Ya, kita mesti dapat berbuat baik dengan kualitas parami, karena itu diperlukan. Ketika Anda memang betul-betul mau terbebas dari penderitaan. Ya. Oke, nah di sini Bante akan memberikan contoh bagaimana kita mengumpulkan parami dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita harus memahami parami adalah bahwa 10 parami itu bukanlah 10 kualitas yang berdiri sendiri dan terpisah. Ya. Sebaliknya, semuanya saling mendukung, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Dalam prakteknya, ketika seseorang mengembangkan satu parami secara benar, unsur-unsur parami lainnya juga ikut berkembang. Ini yang Bante bilang, ketika satu dhamma bergerak, maka dhamma yang lain pun akan bergerak.
Ya, karena semua parami memiliki akar yang sama, yaitu Mahakaruna, Panya, dan keinginan untuk membawa manfaat bagi makhluk lain. Dasarnya sama. Oleh karena itu, satu tindakan yang murni sesungguhnya merupakan perwujudan dari banyak parami sekaligus. Ya, contohnya dana. Dana parami akan mengandung 9 parami lainnya. Ya, misalnya seseorang memberikan bantuan kepada korban bencana misalnya, memberikan bantuan. Pada saat memberi, ia sedang menjalankan dana parami. Ya, namun agar pemberian itu menjadi parami yang sempurna, ia juga memerlukan sila. Karena pemberian dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan siapapun. Nekama. Ya, karena ia melepaskan sebagian miliknya demi orang lain. Panya. Karena ia memahami apa yang benar-benar bermanfaat untuk diberikan. Wirya, karena diperlukan usaha untuk mengumpulkan, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan. Kanti, karena mungkin ia menghadapi kesulitan atau ketidaknyamanan dalam prosesnya. Dia terus bersabar. Saca, karena ia tulus dan jujur dalam niatnya. Aditana, karena ia bertekad untuk terus berbuat baik meskipun menghadapi hambatan. Meta, karena pemberian lahir dari cinta kasih. Upeka, karena ia tidak mengharapkan pujian, balasan, atau pengakuan. Batinnya tenang, seimbang. Nah, begitu juga, yaitu dana akan menghasilkan, akan memenuhi 10 parami yang lain. Lalu sila juga mengandung semua parami. Ketika seseorang menjaga sila dengan baik, juga sedang mengembangkan parami yang lain. Misalnya, ia menahan diri untuk tidak membalas orang yang menghina dirinya. Dalam tindakan itu terdapat kanti, karena ia bersabar. Ada metta di sana, karena ia tidak membalas dengan kebencian. Ada UPK karena batinnya tetap seimbang. Ada panya karena ia memahami akibat buruk dari kemarahan. Ada nekama karena ia melepaskan dorongan ego untuk membalas. Ada wirya karena diperlukan usaha batin untuk menjaga diri. Jangan balas, bahaya misalnya kayak gitu. Perang mental. Ya kan? Ada saca. Karena ia setia pada prinsip dhamma. Ya, kebenaran. Ada aditana. Karena ia teguh mempertahankan moralitasnya. Ya. Nah, makanya sila yang murni tidak pernah berdiri sendiri. Semua faktor memenuhi. Nah, kanti kesabaran sebagai tempat berkumpulnya banyak parami. Kesabaran sering disebut sebagai ujian bagi hampir semua parami.
Ya, seseorang mungkin sudah berdana, seseorang mungkin mudah berdana saat keadaan nyaman. Namun ketika dicela setelah berbuat baik, apakah ia masih mau berdana? Nah, pertanyaannya, udah bagus dibantuin, malah diomongin, paling gitu, udahlah, malas gitu kan. Disinilah dana diuji oleh kanti kesabaran. Meta juga diuji sama kanti kesabaran. UPK ketenangan batin diuji oleh kanti, dan aditana tekad kita diuji oleh kanti, oleh kesabaran. Masih mau tekad nggak nih? Ada nggak sih sabarnya ini? Ya, karena itu para guru-guru sering mengatakan bahwa kesabaran adalah wadah yang menjaga parami lainnya agar tidak rusak. Ya, terus dia akan bergerak kanti paramang tapotitika. Ya, nggak apa-apa. Terus memang belum waktunya, oke. Ya, karma buruk saya berbuah, misalnya. Masih ada kesempatan ini. Sekali lagi ujiannya. Ya. Nah, panya mengarahkan semua parami. Kebijaksanaan berfungsi seperti nahkoda kapal. Dana tanpa panya dapat menjadi pemborosan. Ya, karena kita nggak bijak dalam penempatannya atau yang lainnya. Meta tanpa panya dapat berubah menjadi kemelekatan. Kanti tanpa panya dapat berubah menjadi kepasrahan yang keliru. Ya, UPK tanpa panya dapat disalahartikan sebagai sikap yang tidak peduli. Mungkin orang bilang jadi dingin. Ya, jadi dingin, diam saja, ternyata memang tanpa kebijaksanaan. Jadi terkesan cuek gitu. Ya, panya memastikan bahwa setiap parami berkembang pada arah yang benar. Karena itu, ketika panya hadir, seluruh parami memperoleh arah dan tujuan yang tepat. Meta menjiwai semua parami karena cinta kasih. Ya, friendliness. Jika panya adalah mata, maka meta adalah hati. Ya. Mengapa seseorang berdana? Karena meta. Mengapa seseorang bersabar? Karena meta. Ya, mengapa seseorang memaafkan? Karena meta. Mengapa seseorang tetap berjuang membantu makhluk lain? Karena meta. Ya. Tanpa cinta kasih, parami dapat berubah menjadi latihan yang kering dan hanya berpusat pada diri sendiri. Saya mau jadi kaya, saya mau mencapai jana, saya mau mencapai ini, mau mencapai itu. Bikin parami, bikin kebajikan sebanyak-banyaknya supaya tujuan saya tercapai, gitu, misalnya. Ya kan? Pada akhirnya menjadi latihan yang kering dan hanya self-centris saja.
yang hanya berpusat pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan jadi egosentris di sana. Ya, itu makanya tanpa cinta kasih, parami hanya berubah. Parami dapat berubah menjadi latihan yang kering. Ya, makanya ini sering Bante katakan sekali lagi, metta itu dasarnya adalah untuk kebahagiaan pihak lain, untuk kebahagiaan makhluk lain. Itu metta yang benar secara dhamma. Ya, mettanya. UPK menyempurnakan semua parami. Setelah seorang berdana, menjaga sila, bersabar, dan berbuat baik, masih ada satu bahaya yang tersisa, yaitu kemelekatan terhadap kebajikan itu sendiri. Seorang dapat mulai berpikir, aku sudah banyak berkorban nih. Aku lebih baik daripada orang lain nih. Aku pantas dihormati nih. Ya. Nah, disinilah UPK berperan. UPK menjaga agar kebajikan tidak berubah menjadi kesombongan. Ya, ia membuat seseorang tetap tenang ketika dipuji maupun dicela, berhasil maupun gagal. Ya, karena itu UPK sering dianggap sebagai mahkota yang menyempurnakan seluruh parami. Ya, tetap tenang seimbang. Ya, bukan cuma hanya keseimbangan batin, tetap tenang seimbang batinnya. Ya. Nah, jika diibaratkan parami ini seperti sebuah pohon besar. Ya, dana itu seperti buah yang memberi manfaat bagi banyak makhluk. Ya, sila itu batangnya yang kokoh. Nekama itu pelepasan daun-daun tua yang tidak lagi diperlukan. Panya ini cahaya yang menunjukkan arah pertumbuhan. Wirya seperti energi kehidupan yang mengalir dalam pohon. Kanti, kekuatan pohon menghadapi badai. Saca, keaslian sifat pohon itu sendiri. Aditana adalah akar yang mencengkram tanah dengan kuat. Metta adalah kesejukan yang diberikan pohon kepada semua makhluk. Dan UPK adalah keseimbangan yang membuat pohon tetap tegak dalam segala musim. Ya, kita tidak dapat memisahkan satu bagian dari pohon. Ya, dan tetap menyebutnya pohon yang utuh. Demikian pula 10 parami, meskipun dibedakan untuk tujuan pembelajaran, pada tingkat praktek yang mendalam, semuanya merupakan ekspresi dari satu batin yang telah dipenuhi kebijaksanaan dan welas asih. Karena punya prinsip yang sama, punya energi yang sama. Itu. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang sungguh-sungguh melatih satu parami dengan niat yang murni dan benar, sesungguhnya ia sedang menumbuhkan benih seluruh parami lainnya.
Ya, inilah sebabnya mengapa para Buddha dan para makhluk agung tidak memandang parami sebagai 10 jalan yang berbeda, melainkan sebagai 10 aspek dari satu kesempurnaan batin yang sama. Hati yang terbebas dari keakuan dan sepenuhnya diabdikan atau diarahkan bagi kesejahteraan semua makhluk. Nah, itu prinsip dasar yang sama. Nah, nanti lanjut ke aditana parami, penopang semua parami. Nah, aditana berarti keteguhan tekad, kemantapan tujuan, dan komitmen yang tidak mudah goyah. Jika wirya adalah tenaga yang menggerakkan seorang maju, maka aditana adalah arah dan keteguhan yang membuatnya tetap berjalan sampai tujuan tercapai. Ya, tanpa aditana, dana mudah berhenti ketika harta berkurang. Sila mudah goyah ketika godaan muncul. Kanti mudah runtuh ketika menghadapi hinaan. Meta mudah memudar ketika menghadapi orang yang sulit. UPK mudah terganggu ketika menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, karena itu aditana dapat diibaratkan sebagai pondasi bangunan. Semakin besar bangunan parami yang ingin dibangun, semakin kuat pondasinya harus dibuat. Ya, dalam praktek sehari-hari, ketika seorang bertekad, apapun yang terjadi, saya akan tetap berusaha hidup sesuai dhamma, misalnya gitu. Nah, pada saat itu, ia tidak hanya mengembangkan aditana, tetapi juga sedang menjaga seluruh parami lainnya agar tidak runtuh. Mantap ya ternyata. Nah, inilah indahnya Dhamma. Kayaknya sesuatu yang baru ini penjelasannya nih ya. Ya enggak? Nah, semangat ya. Oke, nekama parami. Ruang bagi semua parami untuk tumbuh. Ya. Nekama berarti pelepasan, pengunduran diri dari keterikatan, atau kebebasan dari belenggu kenikmatan indriawi. Nekama bukan sekadar meninggalkan rumah atau kehidupan duniawi saja, melainkan kemampuan melepaskan apa yang menghalangi perkembangan batin. Kemampuan melepaskan apa yang menghalangi perkembangan batin. Ya, sesungguhnya hampir semua parami memerlukan nekama. Mengapa? Pelepasan nih. Karena setiap kebajikan selalu menuntut pelepasan sesuatu. Dana misalnya menuntut pelepasan kepemilikan. Sila menuntut pelepasan keinginan untuk melanggar. Kanti menuntut pelepasan kemarahan. Meta menuntut pelepasan kebencian. UPK menuntut pelepasan kemelekatan dan penolakan. Panya menuntut pelepasan
pandangan salah. Semakin kuat keterikatan seseorang terhadap aku dan milikku, semakin sulit parami berkembang. Ya, karena itu nekama dapat diibaratkan sebagai tanah yang dibersihkan dari rumput liar sebelum benih ditanam. Tanpa pelepasan, benih parami tidak memiliki ruang untuk bertumbuh. Ya, dalam arti yang lebih mendalam, seluruh jalan menuju nibbana sesungguhnya adalah proses nekama yang semakin sempurna. Ya, pada akhirnya pun kemelekatan akan dilepaskan. Ya, apapun itu, kemelekatan, kilesa semua pun akan dilepaskan. Ya, sacca, keaslian dan integritas semua parami. Sacca berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan kesesuaian antara pikiran, ucapan, serta perbuatan. Sacca adalah kualitas yang membuat parami menjadi otentik. Ya, seorang mungkin tampak berdana, tetapi jika motivasinya hanya mencari pujian, dana paraminya belum murni. Ya, seorang mungkin tampak bersabar, tetapi di dalam hati penuh kebencian yang dipendam. Ya, jadi kanti paraminya tidak murni. Seseorang mungkin tampak penuh cinta kasih, tetapi sebenarnya sedang mencari keuntungan pribadi. Metaparaminya tidak murni. Ya, disinilah sacca berfungsi sebagai alat penguji kemurnian. Kalau dalam Karana Metta Sutta ini uju ca suhuju, jujur dan sungguh jujur. Ya, mungkin saja orang bilang iya Bante. Dalam hatinya, Bante ngomong apa sih, Bante nggak ngerti nih mah. Misalnya dalam sacca bertanya misalnya, apakah yang tampak di luar benar-benar sama dengan yang ada di dalam? Karena itu dana memerlukan sacca agar pemberian tulus. Sila memerlukan sacca agar moralitas tidak menjadi kepura-puraan. Metta memerlukan sacca agar cinta kasih tidak menjadi topeng. UPK memerlukan sacca agar keseimbangan batin bukan sekedar sikap acuh tak acuh. Inilah bentuk kejujuran. Ya, dalam kehidupan para bodhisatta, sacca begitu penting sehingga banyak kisah menunjukkan mereka rela kehilangan harta, kedudukan, bahkan nyawa demi mempertahankan kebenaran dan janji yang telah diucapkan. Ya, makanya salah satu ciri seorang bodhisatta, mereka tidak akan pernah berbohong. Itu salah satu cirinya. Dan itu salah satu, mungkin satu-satunya sila yang tidak dilanggar oleh seorang bodhisatta. Tidak berbohong, tidak dilakukan. Ya, ini akan berhubungan dengan sacca. Nah, secara filosofis nih, ketiga parami ini memiliki fungsi yang berbeda tapi saling melengkapi. Nekama itu membersihkan batin dari keterikatan, sacca memurnikan batin dari kepalsuan,
Aditana menguatkan batin agar tidak menyerah. Setelah 3 ini jadi kuat, dana mengalir dengan tulus, sila dijaga dengan kokoh, wirya berlangsung terus menerus, kanti bertahan dalam kesulitan, meta meluas tanpa batas, UPK tetap stabil, dan panya berkembang semakin jernih. Ya, dengan kata lain, nekama menciptakan ruang bagi parami untuk bertumbuh, saca menjaga kemurnian parami, aditana mempertahankan parami hingga mencapai kesempurnaan. Ya, makanya dalam perjalanannya para Buddha dan Bodhisatta, ketiga parami ini sering dianggap sebagai pilar internal menopang seluruh bangunan parami. Tanpa pelepasan atau nekama, kebajikan mudah terikat oleh ego. Tanpa kejujuran saja, kebajikan mudah menjadi kepura-puraan. Tanpa keteguhan tekad atau aditana, kebajikan mudah berhenti di tengah jalan. Ketika ketiganya hadir bersama, maka 9 parami lainnya dapat berkembang secara harmonis dan mengarah kepada tujuan tertinggi, yaitu pembebasan dari penderitaan dan kebahagiaan bagi semua makhluk. Ya, Bante lanjut ya, moderator. Masih ada yang belum diiniin. Nah, jadi sekali lagi, satu parami bisa memenuhi parami yang lain. Ketika satu dhamma bergerak, maka dhamma yang lain pun akan mengikuti. Makanya kita harus mengerti pola ini. Jangan cuma fokus ke satu hal. Inilah dhamma. Ya, Anda tahu nggak tahu, Anda sadar nggak sadar, proses itu akan terus berjalan. Oke, nah tadi yang Bante sebutkan, dalam penyempurnaan parami pun ada tingkatannya. Ya, ada tingkatan penyempurnaan parami itu sendiri, kualitas parami itu sendiri. Ya, seperti contoh misalnya berdana. Ya, di dalam dana itu ada seseorang punya niat berdana itu berbeda-beda setiap orang. Ya, dikatakan di sini ada 8 motivasi seseorang untuk berdana. Ya, yang pertama dari sisi dana saja ya. Seseorang berdana memberi karena cinta atau karena kasih sayang. Ya, ini akan mengarah kepada kemelekatan sesungguhnya. Lalu yang kedua, seseorang berdana karena kemarahan. Ya, karena tidak suka. Karena kebencian, bisa. Ya, nggak mau kalah atau gimana, nggak suka. Ya, karena rasa tidak suka, bisa saja. Ya. Yang ketiga, berdana karena kebodohan, karena delusi, ikut-ikutan. Nggak ngerti, tapi ya sudah, yang lain lakuin, saya juga lakuin deh. Yang keempat, berdana karena rasa takut. Bisa saja takut dihina, takut dijelek-jelekin. Bisa saja takut karena diancam atau bagaimana. Ya, itu motivasi orang berdana. Lalu berdana karena mengikuti tradisi leluhur. Ya, karena memang sudah dilakukan dari zaman dulu. Ya sudah. Lalu berdana kan untuk terlahir di alam surga. Motivasinya jadi dewa. Berdana karena menginginkan memperoleh
kegembiraan. Untuk mendapatkan kebahagiaan saya berdana. Yang kedelapan, berdana untuk pengembangan dan pemurnian batin. Yang kedelapan. Nah, ini adalah sejalan dengan parami. Ya, jadi ada motivasi orang yang tercatat ketika berdana, ya, dan juga melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Ya, tapi di sini di poin yang terakhir sendiri, parami sendiri pun ada tingkatannya lagi. Ya, kualitas paraminya itu, ya, misalnya parami biasa. Yang pertama, ada 3 tingkatan. Parami biasa itu kebajikan yang dilakukan dengan pengorbanan biasa. Ya, seperti harta benda, waktu, tenaga, pengetahuan, dan kenyamanan pribadi. Ya, contohnya berdana makanan atau kebutuhan hidup, menjaga sila dalam kehidupan sehari-hari, membantu orang lain dengan tenaga dan waktu. Nah, ini termasuk dalam parami yang biasa. Yang kedua, upa parami. Parami tingkat menengah. Kebajikan yang dilakukan dengan pengorbanan yang lebih besar. Termasuk melepaskan hal-hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Ya. Contoh, mengorbankan jabatan, kekayaan, atau kepentingan pribadi demi kebenaran dan kebaikan. Meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjalani kehidupan suci, tetap berpegang pada dhamma meskipun menghadapi penderitaan besar. Nah, ini termasuk upaparami, parami tingkat menengah. Yang ketiga, paramata parami. Kebajikan yang dilakukan dengan pengorbanan tertinggi, bahkan sampai mengorbankan tubuh dan kehidupan demi kesempurnaan kebajikan dan kesejahteraan makhluk lain. Contohnya bodhisatta rela mengorbankan anggota tubuh atau nyawanya demi menolong orang lain, tetap memegang kebenaran walaupun harus menghadapi kematian, menunjukkan cinta kasih dan belas kasih tanpa batas, tanpa memikirkan diri sendiri. Nah, ini di kategori paramata parami. Ya. Nah, untuk memudahkan pemahaman ini, ya, perbedaan ketiga tingkatan ini bukan hanya terletak pada apa yang diberikan, tetapi juga pada kedalaman pelepasan terhadap kemelekatan diri, atta diti. Pada tingkat parami, contohnya, seseorang belajar memberi. Pada tingkat upaparami, seseorang belajar melepaskan sesuatu yang sangat dicintai. Pada tingkat paramata parami, seseorang rela mengorbankan bahkan tubuh dan kehidupan karena kebijaksanaan dan belas kasih yang telah matang. Ya. Dengan demikian, perkembangan parami adalah proses bertahap dari memberi apa yang dimiliki menuju melepaskan apa yang dicintai hingga akhirnya melampaui kepentingan diri sendiri demi kebaikan yang lebih luhur. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ya, kasih contoh misalnya volunteer. Ya, volunteer bekerja untuk kemajuan dhamma. Sesungguhnya bisa mengembangkan berbagai parami secara bersamaan. Ya, tingkatan parami yang mereka bangun, ya, dapat dipahami dari seberapa besar pengorbanan yang dilakukan dan seberapa murni niat yang mendasarinya. Ya, ketika seorang meluangkan waktu untuk membantu kegiatan dhamma,
menggunakan tenaga untuk menyiapkan acara, memakai keterampilan dan pikirannya untuk melayani komunitas. Nah, Anda sedang mengembangkan dana parami. Ya, kemurahan hati yang diberikan bukan hanya uang atau barang, tetapi juga waktu, tenaga, perhatian, dan kemampuan. Misalnya, datang lebih awal untuk persiapan acara, membantu dokumentasi, media sosial, administrasi atau kebersihan, ya, menyisihkan waktu istirahat untuk melayani kebutuhan kegiatan. Nah, ini adalah bentuk parami, yaitu pengorbanan yang dilakukan dengan memberikan apa yang dimiliki. Nah, dalam tingkatan upah parami, melepaskan kepentingan pribadi, ketika seorang volunteer harus menunda kesenangan pribadi, mengurangi waktu berkumpul dengan keluarga, mengorbankan waktu libur, atau menunda urusan pribadi demi tanggung jawab pelayanan dhamma, maka pengorbanannya telah memasuki tingkat yang lebih dalam. Ya, di sini bukan lagi sekedar memberi waktu, tetapi juga melepaskan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Contohnya, menggunakan cuti kerja untuk membantu kegiatan dhamma, bukan liburan, gitu ya. Ya kan, ada persiapan Waisak misalnya, kemarin ada yang cuti 2 hari buat jadi panitia Waisak pemuja relik misalnya, gitu. Yang kedua, menunda hobi atau hiburan demi menyelesaikan tugas pelayanan. Ya, nanti jalan-jalan nanti aja deh habis Waisak gitu misalnya. Tunda gitu. Tetap bertanggung jawab pada tugas walaupun sedang lelah. Nah, ini dapat dipahami sebagai bentuk upah parami, yaitu kesempurnaan yang dibangun melalui pengorbanan yang lebih besar. Ya, nah para mata parami, pengorbanan tertinggi. Nah, ini memang sangat luhur dan jarang terjadi. Ya, dalam kisah-kisah bodhisatta ditunjukkan pengorbanan tubuh dan bahkan nyawa demi kebaikan makhluk lain. Kayaknya untuk volunteer belum sampai se-ekstrim ini kali ya. Ya kira-kira. Ya, itu adalah parami ya. Kekuatan pengertian dari tingkatan parami itu sendiri. Ya, oke. Kita lanjut besok minggu depan deh ya, untuk apa saja sih yang termasuk, misalnya dana itu termasuk parami, upah parami, atau paramata parami. Ya, dia kan Bante udah jelaskan tentang tingkatan parami bagaimana secara garis besarnya. Ya kan, lalu upah parami bagaimana dan paramata parami itu bagaimana. Nah, dari masing-masing 10 parami pun, ya, dana parami bagaimana yang parami biasa, upah parami yang bagaimana, paramata parami yang bagaimana. Begitu juga sila dan 10 parami yang lain. Ya, oke.